marilah kita mengambil waktu hening sejenak. Untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara, firman Tuhan saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 58. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, punyakah kita satu hal di masa lalu yang kita begitu takutkan? Mungkin pada saat kita masih kecil, kita merasa takut akan kegelapan. Kita takut berada sendirian. Tetapi kemudian ketika kita beranjak dewasa, kita tidak lagi takut akan hal itu. Kita merasa bahwa di tengah suasana yang gelap pun tidak ada apa-apa. Pada saat kita sendirian pun, sesungguhnya juga kita tidak sendirian sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudara, bagaimana bisa hal yang sama kita pandang secara berbeda? Dulu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang bahkan mungkin membuat kita menangis ketika mengalaminya. Tetapi sekarang tidak lagi, sama sekali bukan menjadi masalah bagi kita. Kita memang bisa memandang hal yang sama dengan cara yang berbeda. Ketika kita sudah mengalami serangkaian peristiwa-peristiwa yang mengubah paradigma kita. Atau ketika kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat kita terima dan kita cerna. Sehingga itu pun mengubah paradigma kita tentang sesuatu yang semula kita takutkan. Kematian juga adalah sesuatu yang tampak menyeramkan. Kematian ketika itu melanda seseorang bisa juga diasumsikan pada kematian kekal secara roh. Berbicara tentang kematian seperti berbicara tentang sesuatu yang asing bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di balik sana. Begitu banyak misteri, bahkan juga membuat kita begitu takut membicarakannya. Tetapi firman yang tadi kita baca memberi kita sebuah paradigma yang baru, memberi kita sebuah keyakinan bahwa kuasa maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun setiap orang juga akan tetap mengalami kematian secara fisik, tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan kehidupan kekal. Kita tidak binasa di dalam hukuman dosa, tapi kita masuk di dalam keselamatan dari Allah. Sehingga firman Tuhan tadi mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian memang masih akan terjadi bagi kita secara fisik. Tetapi tidak ada lagi sengat yang membahayakan, yang mengancam kita untuk masuk dalam kebinasaan kekal. Kemenangan Kristus telah membawa kita pada kehidupan kekal oleh karena kasih yang Ia telah nyatakan di
dalam pengorbanannya di kayu salib. Ia telah membawa kita dalam kemenangannya melalui kebangkitannya yang kita peringati di hari Paskah. Saudara-saudara, bukankah ini menjadi satu hal yang menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kita? Tetapi bukan berarti bagian kita selesai di situ. Ayat 58 memberitahu kita apa yang kita harus lakukan dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada dua hal. Yang pertama, satu perintah dan peringatan bagi kita untuk berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara-saudara, di tengah keseharian kita, dalam keluarga, di tengah pekerjaan, studi, pergaulan, pelayanan, dimanapun kita berada, mungkin terkadang kita menghadapi peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang seolah membuat kita tergoncang. Sesuatu yang membuat kita masuk di dalam keraguan, pertanyaan-pertanyaan yang esensial tentang iman. Tetapi kita diingatkan untuk berdiri teguh. Sekalipun kita punya banyak pertanyaan, biarlah kita cari setiap jawabnya di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun kita menghadapi banyak peristiwa yang sulit, biarlah kita mencari kekuatan itu juga di dalam Tuhan. Berdiri teguh dan tidak goyah bukan berarti tidak ada angin besar yang menerpa. Berdiri teguh dan tidak goyah berarti sekalipun angin besar menerpa, sekalipun badai menerpa, kita tetap berdiri teguh. Kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan. Sekalipun mungkin orang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita, atau kita masuk dalam suasana atau situasi yang begitu sulit, tapi kita tahu hidup kita ada di dalam kendali Tuhan dan kita tetap teguh di dalam kepercayaan akan Tuhan. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Yang kedua, saudara-saudara, peringatan bagi kita untuk giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar bertahan, berdiri teguh dan tidak goyah, bukan sekedar berdiam di dalam posisi kita yang sekarang, tetapi mengajak kita untuk secara aktif giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita bisa memberitakan kebenaran Tuhan melalui kata-kata, ambillah kesempatan itu untuk bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan melalui perbuatan kita, ambillah kesempatan itu sebagai wujud bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk memaafkan seseorang, ambillah kesempatan itu sebagai wujud bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun bentuknya, biarlah kita selalu termotivasi untuk bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Juga di dalam pekerjaan yang tampak rutin, sederhana, sehari-hari, kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang begitu besar, itu pun wujud kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini adalah milik Tuhan. Kita sudah mendapat anugerah yang begitu besar melalui keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi ini menjadi satu ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan yang telah memberi kita kemenangan. Biarlah hidup kita tidak ditelan dalam kuasa-kuasa kegelapan yang akan semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi hidup ini boleh kita terus abdikan kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan kita. Satu hal yang terakhir yang tadi kita baca menjadi penghiburan bagi kita. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam ketekunan iman kita sekalipun tidak mudah. Dan biarlah itu menjadi
pengalaman iman yang semakin meneguhkan langkah kita ke depan. Selamat menghayati kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Hiduplah dalam kemenangan itu dan nyatakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberikan kemenangan. Meski hari-hari kami diisi dengan berbagai persoalan dan kesulitan, tetapi kami percaya ini adalah pertandingan. Dan kami tidak bertanding seorang diri. Dalam perjuangan kami melawan dosa dan maut, Engkau ada di sana, menggantikan kami, merebut kehidupan, dan menganugerahkannya bagi kami. Kasihanilah kami manusia yang berdosa, dan biarkan kami terus hidup sebagai pribadi-pribadi yang telah menang dan dimenangkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa, kami berdoa bagi saudari-saudara kami yang sakit. Tuhan, pulihkanlah mereka. Berikan kesabaran untuk bertahan dalam proses pemulihan. Berikan kekuatan untuk dapat senantiasa bersyukur. Dan berikanlah kesembuhan. Kami berdoa bagi saudari-saudara kami yang mengalami kesulitan keuangan. Tuhan yang tolong. Berikan hikmat untuk mengatur apa yang Tuhan berikan. Berikan keberanian untuk terus melangkah maju, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan berikan rejeki secukupnya, karena kami percaya Tuhan akan selalu memelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Pujilah
Kami bersyukur kepadamu untuk hal-hal baik yang boleh kami lihat bermunculan di tengah pandemi. Penanganan pandemi yang mulai menemukan titik cerah, Tuhan, kami syukuri itu. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam semua ini. Karena itu berikan kami hikmat untuk terus bertindak bijaksana, mengambil sikap sesuai dengan syukur kami, karena kami mau menjaga apa yang Tuhan sudah hadirkan baik. Kami bersyukur kalau kami sudah mulai dapat beribadah kembali di ruang ibadah, meski baru beberapa dari kami yang dapat melakukannya. Beri kami kesabaran, tolonglah kami untuk dapat melihat bahwa Tuhan sedang dan terus bekerja, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan seluruh doa, permohonan, dan kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu di sorga, di bumi, dan di hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.